ini adalah rekayasa. Rekayasa. Namanya juga rekayasa. Asosiasi setiap orang yang mendengar mungkin negatif. Nah, jadi sebenarnya tidak hanya bisnis ya, apapun termasuk di dunia lain ya, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, itu semuanya harus dilakukan secara alami ya, tanpa rekayasa, tanpa tanpa rekayasa. Karena apa? Karena rekayasa ini merugikan para pihak, termasuk pasar pada umumnya. Kalau kita mengambil beberapa contoh yang ada dalam hadis Rasulullah SAW seperti bai'un najas atau rekayasa dalam demand, itu salah satu contoh tentang model rekayasa yang dilarang dalam Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqqur rubbana wa la yabi'u ba'dukum ala bai' ba'd wa la tanajasu. Jadi dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda, jangan melakukan jual beli najas atau dalam bahasa kita sekarang rekayasa dalam demand. Jadi misalnya seorang penjual ya, di contoh lain di luar bisnis berbasis MLM ya. Misalnya seseorang jualan ya melalui melalui online karena ingin memberikan kesan kepada pasar dan calon konsumen bahwa eh, bahwa produknya itu laku di pasaran agar ia bisa menaikkan harga kepada calon-calon pembeli, maka ia buat akun-akun palsu. Akun-akun palsu itu kemudian menawar barang, hadir pada saat penawaran untuk memberikan kamuflase bahwa barangnya itu laris. Karena barangnya laris, banyak dipilih oleh akun-akun palsu, maka ia bisa menaikkan harga berlipat-lipat. Mungkin rupiah dia tambah ke kantong dia, mungkin dompet digital dia penuh karena rekayasa seperti ini. Tapi apa yang ia lakukan sesungguhnya instan. Sesuatu yang instan, syarat dengan rekayasa sesungguhnya itu memberikan manfaat jangka pendek di depan mata, tetapi merugikan ia, produknya, perusahaannya. Bayangkan orang lain yang pernah bertransaksi dengannya, satu saat kalau mengetahui bahwa si konsumen tadi terzolimi, membayar harga berlipat-lipat, padahal kualitas konsumennya itu rendah ya, tidak berbanding. Kemudian ia tahu bahwa itu semuanya direkayasa dengan akun-akun palsu. Jika mereka tahu konsumen tadi, maka tentu akan di blacklist, tidak akan mau lagi bertransaksi. Jadi menghilangkan trust. Nah, begitu pula kalau kita bawa rekayasa ini ke ranah bisnis perusahaan berbasis MLM ini, maka banyak sekali eh, banyak sekali jenis-jenis rekayasa yang memang tidak dibolehkan, baik dalam panduan sukses HNI ataupun dalam fatwa Dewan Pengawas Syariah. Nah, misalnya eh, naik pangkat. Jadi naik pangkat ini kan seharusnya terjadi, dilakukan, diusahakan secara natural ya. Jadi tidak boleh ada rekayasa omset secara masif. Jadi misalnya eh, pada saat mau closing di akhir bulan, di mana poinnya belum mencukupi poin tertentu, katakanlah misalnya 6.000, kemudian si upline tadi itu berbagi-bagi, membagi-bagikan dalam bentuk hadiah, tapi dicatat sebagai transaksi jual beli. Untuk apa? Agar bisa tutup poin, agar target prestasi penjualannya di bulan itu nyampe target. Nah, tetapi apa yang ia lakukan ini sebenarnya sebenarnya itu rekayasa. Tidak hanya merugikan ia dan para mitra agennya, tetapi juga merugikan perusahaan. Nah, salah satunya adalah pada saat barang-barang tadi dibagi kepada para membernya secara cuma-cuma untuk mendapatkan bonus yang melebihi dari kos yang ia keluarkan, maka barang itu nanti akan idle ya, akan ada di warung-warung, di tempat-tempat para mitra, kemudian dijual di channel-channel yang tidak resmi dengan harga rendah tentunya. Karena apa? Karena poinnya sudah keambil.
sudah keambil. Itu kerugian-kerugian real di pasaran. Jadi salah satu bentuk rekayasa. Jadi instan ya, ingin cepat. Nah, atau contoh lain, misalnya dari bentuk rekayasa itu adalah iming-iming hadiah. Nah, iming-iming hadiah ini kalau di sekilas kita dengar mungkin bisa positif, bisa negatif. Tapi coba kita bedah apa yang dimaksud. Jadi misalnya seorang member kemudian menjanjikan hadiah kepada para anggota, para mitranya, jika bisa menjual mendapatkan poin sekian, maka akan mendapatkan bonus tambahan dari ia sebagai pribadi. Padahal bonus komisi itu kan sebenarnya ada perkaliannya, ada aturannya. Nah, ini kan sebenarnya memberikan cost dan biaya besar karena personal atau kelompok yang akan ia bagikan itu jumlahnya juga banyak, jumlahnya banyak. Nah, ini juga merugikan perusahaan, merugikan anggota ya, merugikan para mitra. Begitu pula misalnya dengan cara meminjamkan modal. Nah, ini juga sesuatu yang tidak natural, tidak alami, sebuah rekayasa. Nah, ini 3 contoh ini yang bisa saya sampaikan sebagai contoh dari rekayasa yang menurut perusahaan merugikan tidak hanya perusahaan tetapi juga para member dan juga dilarang dalam Islam karena setiap rekayasa sebagaimana bai'un najas atau lainnya dilarang dalam Islam. Demikian Bapak Ibu sahabat HNI mudah-mudahan bermanfaat. Demikian Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.